Dan nggak lama setelah itu tiba-tiba mendadak banget, dia tuh ngerasa kayak meriang, kayak panas badannya, kayak pusing. Hingga pada akhirnya dia memutuskan buat rebahan dan dia ngomong ke teman-temannya kalau dia lagi gak enak badan. Teman-temannya pun heran, mendadak banget. Padahal tadi pas pulang dari masjid masih baik-baik aja. Kok tiba-tiba banget meriang gitu. Si Laras juga nggak tahu. Nah, jadi kayak posisinya tuh si Laras tidur. Nah, temennya kan kayak mengerubungi gitu kan. Dan si Didan ikut juga mau ngerubungi. Dan kalian tahu, di belakang si Dinda, sosok wanita yang menggendong anak tadi, ikutan ngeliat Laras dengan muka yang lebih sinis dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Ferry Irawan, yang pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue akan membawakan sebuah cerita yang bisa dibilang urban legend di daerah Kalimantan. Cerita ini gue akan menceritakan sebuah cerita yang dimana pada cerita ini seseorang yang mempunyai peliharaan, cuman peliharaannya nih agak lain. Penasaran dengan ceritanya? Sebelum gue mulai ceritanya, kalian bisa tekan tombol like, komen, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Siapkan cemilan, cari posisi rebahan ternyaman, dan berikut ceritanya. Cerita ini gue dapatkan dari sebuah channel YouTube yang sangat viral ya. Ya, kalian pasti tahu lah siapa orangnya. Jadi pada cerita ini menceritakan sebuah kisah yang dimana terdapat di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, gue akan memberikan sebuah knowledge, bukan knowledge sih. Gue akan memberikan sebuah penjelasan bagi kalian yang belum tahu. Ya bagi yang udah tahu, bagus gitu. Ini khusus yang belum tahu. Jadi kalau di Kalimantan, itu ada nama panggilan buat kakek, moyang, buyut, cicit, itu tuh ada panggilannya. Nah, misalnya kita dari bawah nih. Misal di bawah nih, kita sebut aja namanya nih Doni. Nah, bapaknya Doni, kakeknya Doni. Nah, kakek nih Kai. Terus di atasnya lagi itu Datung. Paling atas itu Datu. Ya, jadi Doni, bapak, Kai, Datung, Datu. Nah, itulah kira-kiranya. Nah, tokoh dalam cerita ini kita sebutnya namanya Laras. Jadi ceritanya Laras dan keluarganya tuh hidup di sebuah desa di daerah Kalimantan Selatan. Yang dimana si Laras nih keluarga cukup gede ya. Dia keluarganya banyak banget dan setiap setahun sekali mereka tuh rajin banget mengadain sebuah pertemuan, perkumpulan, dan ya buat menyambung tali silaturahmi. Dan perkumpulan ini dilakukan di rumah keluarga paling tua. Nah, berhubung Datu yang paling atas nih nomor satu nih udah nggak ada, akhirnya pertemuan itu dilakukan di Datung, di rumahnya Datung tuh. Jadi semua anak-anaknya Datung nih, ya pokoknya semua, banyak lah itulah ya, itu ngumpul jadi satu di rumahnya si Datung. Nah, waktu itu kumpul seperti biasa, cerita-cerita lah, itu nggak ngalor ngidul biasa lah, tentang kerjaan lah, tentang anak lah, tentang ya apa aja lah, namanya juga emak-emak kan. Bapak juga cerita lah dengan ceritanya sendiri, hingga pada akhirnya nyambung pada satu topik, yang dimana topik ini itu merupakan keresahan yang dialami. Dalam hal ini yang memulai percakapan ini adalah Pak Andi. Nah, jadi Pak Andi itu dia cerita kalau belum lama ini tiba-tiba muncul seekor ular kobra di dapurnya. Di situ Pak Andi cerita dia nggak tahu datangnya dari mana dan kapan datangnya. Tiba-tiba ada aja. Nah, setelah dia menyadari ada ular kobra, dia kabur, dia ngambil sapu. Dan ketika mau dipentung, ularnya udah hilang. Gak lama setelah itu ada anggota keluarganya nyaut bahwa dia juga menemukan sebuah ular kobra, cuman itu di kamar mandi. Terus ada lagi tuh yang nyaut bahwa kalau ada ular kobra, tapi di depan rumah. Pokoknya ada kali 7 atau 8 anggota keluarga yang mengalami kedatangan ular kobra. Rada aneh banget, gitu loh. Di situ Pak Andi sempat heran, apa emang lagi musim kobra? Perasaan teman-teman kantorku nggak ada yang ditemuin ular kobra. Kayak cuma keluarga kita doang. Nah, selama mereka bercerita tentang itu nih, dari cicit-cicitnya nih, ya dari si Datung ini ya, dia tuh awalnya diem doang, mendengar cucu-cucunya pada cerita nih. Hingga pada akhirnya, Datung pun angkat bicara. Nah, Datung ngomong kalau ada sesuatu yang lumayan penting yang belum dia ceritakan pada anak-anaknya.
Di situ anak-anaknya udah langsung ekspresinya berubah tuh kayak, "Hah? Hah? Hah? Sejak kapan? Emang kita ada rahasia-rahasiaan? Apa tuh Tung? Apa? Tolong ceritain." Nah, hingga pada akhirnya diceritain deh tuh sama si Datung kan. Akhirnya Datung cerita, jadi puluhan tahun yang lalu, bapaknya Datung, si Datu ini ya, dia tuh punya kebiasaan unik. Jadi, waktu Datung masih kecil, si Datu ini, bapaknya Datung nih, setiap habis maghrib, setiap sore menjelang maghrib, selalu membuka jendela rumahnya dan kayak ngobrol gitu. Dan pernah pada suatu saat, si Datung ini penasaran, bapaknya ngobrol sama siapa? Ketika Datung mendekat, ya langsung diusir sama bapaknya, disuruh minggir, itulah intinya. Dan tidak ada satupun dari anggota keluarga yang melanggar omongan dari si bapaknya ini. Jadi ya semuanya patuh lah tuh. Nggak boleh ngedekat, nggak boleh ngedekat. Intinya kayak gitu. Hingga pada suatu hari, si Datung ini udah gemes banget, udah penasaran banget lah. Bapaknya ini sebenarnya ngapain? Ngomong sama siapa setiap sore? Soalnya hal ini dilakuin benar-benar setiap sore, setiap hari. Jadi dinding rumahnya si Datung zaman dulu tuh masih bambu. Sehingga ada tuh celah-celah kecil yang bisa dia lihat. Nah, bener tuh. Pada suatu hari, ini kan sore-sore, si Datung tuh dia sengaja ngintip dari kamarnya. Nah, di situ Datung ngeliat bapaknya lagi asik cerita. Cuman setelah dia ngelihat sosok yang diajak bicara bapaknya ini, dia kaget dan shock banget. Sosok yang diajak cerita bapaknya, ini adalah seekor ular. Jadi ada 2 ekor ular. Ular itu gede, seukuran orang. Itu ngobrol sama bapaknya, cuman ular ini dia bisa ngomong bahasa Kalimantan. Dan di bawah dari ular tersebut ada mungkin ribuan ular yang mengelilingi rumahnya. Dan dalam percakapan tersebut, Datung ngedengar bapaknya ngomong kayak gini, "Aku habis ini mau pergi ke Mekah dan mungkin aku nggak akan kembali. Jadi setelah ini kamu bisa kembali ke habitatmu, kamu bisa kembali hidup ke alammu. Cuman aku berpesan kamu jangan mengganggu anak dan cucu-cucuku." Dan di situ ularnya mengiyakan dan dia berterima kasih kepada Datung. Dan dalam hitungan detik, tiba-tiba 2 ular yang gede itu dan semua ular yang kecil tuh hilang sekejap. Di situ Datung speechless ya, dia nggak bisa berkata apa-apa gitu. Shock banget lah ibaratnya sama kejadian tersebut. Keesokan harinya Datung memberanikan diri buat bertanya kepada bapaknya perihal sosok yang kemarin bapaknya ajak ngobrol. Dan dengan pelan-pelan, dengan penuh kehati-hatian dalam mengucapkan kata-katanya, Datung nanya, "Pak, kemarin aku nggak sengaja ngeliat bapak ngobrol sama 2 ekor ular. 2 ekor ular itu siapa, Pak?" Seketika langsung ekspresi Datu nih berubah. Kayak, oh, oh, jadi kamu sudah tahu. Ya, jadi sebenarnya selama ini Bapak punya peliharaan. Bapak memelihara 2 ekor ular, yang dimana ular ini bukan ular sembarangan. Nah, dan ular ini adalah peninggalan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu-pendahulu kita. Dan ular ini juga udah melindungi kita dari segala keburukan. Cuman karena sekarang Bapak rasa Bapak udah cukup, dan Bapak juga mau menunaikan ibadah haji, Bapak sudahi, dan Bapak minta buat ular tersebut kembali ke asalnya. Oh gitu ya Pak ya. Terus kenapa Pak? Kemarin Bapak bilang kalau Bapak mau pergi ke Mekah, terus Bapak nggak balik lagi. Mendengar pertanyaan seperti itu, Datu hanya tersenyum, kemudian mengusap kepalanya si Datung, dan dah, sana, kamu tidur aja, udah malam. Akhirnya, Datung nggak mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Kayaknya emang ini si Datu nih udah punya firasat ya. Kalau dia nggak bakal kembali setelah ibadah haji. Nah, singkat cerita, setelah mendengarkan cerita dari Datung, akhirnya sebagian dari anggota keluarga mengkait-kaitan ular kobra yang muncul beberapa hari ini di rumah mereka adalah peliharaan Datung. Cuman ada juga sebagian anggota keluarga yang lain yang tidak percaya dan mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah sebuah kebetulan. Dan si Lars ini juga bagian yang nggak percaya nih dia. Singkat cerita, selesailah obrolan dari keluarga ya. Jadi udah tuh selesai dan malam pun tiba. Nah, sebelum tidur sempet tuh si Laras ketemu Pak Andi. Kita panggil aja Om lah. Sebenarnya Pak Andi nih omnya. Jadi Om Andi nih. Dan di situ lanjut ternyata ada satu cerita lagi yang diceritain oleh Om Andi. Jadi Om Andi cerita beberapa waktu yang lalu di ladang jagungnya. Jadi Om Andi nih petani jagung. Yang dimana ya pekerjaan sehari-harinya Om Andi nih di kebun jagung gitulah. Nah, di suatu hari itu
Tiba-tiba Om Andi menemukan kebun jagungnya udah dalam keadaan ambruk tuh pohon-pohonnya. Dan ini buah jagungnya, apa sih, bukan buah ya, dan jagungnya tuh pada hilang. Dan jumlah jagung yang hilang itu banyak banget. Di situ Om Andi udah menduga kalau dia kecolongan. Ada yang mencuri jagungnya. Cuman Om Andi nggak tahu nih siapa yang mencuri jagungnya. Udahlah, karena Om Andi ini nggak mau pikir pusing. Akhirnya udah, dia tetap merawat jagungnya sebagaimana mestinya. Dan pencurian itu nggak berhenti sampai di situ. Hari-hari selanjutnya, sering banget Om Andi ini kecolongan. Jadi jagung ini banyak banget yang hilang. Bener-bener banyak banget. Hingga pada akhirnya Om Andi memilih ikhlas untuk ya udahlah, mungkin emang orang yang mencuri jagungnya ini lebih butuh daripada dia. Akhirnya Om Andi mengikhlaskan aja tuh jagungnya. Hingga pada suatu hari, ketika di pasar, ditemui salah satu temennya. Jadi Om Andi ini punya temen yang jualan di pasar. Nah, jadi temennya Om Andi ini ngomong, kemarin di pasar ada orang. Jadi ini orang nih, dia jual jagung, cuman jagungnya hasil nyolong. Nah, orang yang maling jagung ini, yang ngejual jagungnya, itu mati dipatok ular kobra. Nah, maka dari itu, setelah Om Andi ngedengerin cerita dari si Datung, Om Andi malah berpikir, apakah ular kobra yang membunuh maling ini ada kaitannya sama ular kobra peliharaan Datuk? Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada yang tahu. Dan dari sisi Selaras, sebenarnya Selaras juga ada satu cerita yang nggak kalah seremnya. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu, Selaras sempat melaksanain KKN. Nah, Laras nih KKN di salah satu desa yang nggak jauh sih dari tempat tinggalnya. Kayak beda kabupaten aja gitu. Nah, ya seperti biasalah orang KKN gimana sih yang menjalankan proker, membantu masak warga, membantu gotong royong warga, dan ya banyak lah intinya umumnya orang KKN. Hingga pada suatu hari, jadi ada anak-anak nih, anak-anak setempat gitu kan, anak-anak Kamsi ya, anak kampung sini tuh ngajakin si Laras dan teman-temannya buat mandi di sebuah sungai di ujung desa. Sungainya itu jernih, cuman rada dalam. Nah, hingga akhirnya yaudahlah, karena udah nggak ada kegiatan lagi, si Laras dan teman-temannya setuju tuh ikut ajakan dari anak-anak setempat. Nah, singkat cerita, beneran tuh si Laras dan teman-temannya nyampe ke sungai. Cuman si Laras dan teman-temannya ini memilih untuk di pinggir aja nih, di pinggir sungai biar aman aja. Karena ke tengah nih dalam sungainya. Nah, di situ di sore hari itu cukup cerah dan ya seperti biasa lah dia mandi di sungai, have fun lah sama teman-temannya. Hingga pada suatu ketika di seberang sungai, si Laras melihat ada seorang perempuan yang menggendong anak. Dan perempuan ini ngelihat si Laras dengan tatapan sinis. Sadar akan perempuan ini ngelihat si Laras memberikan feedback gitu loh. Jadi si Laras tuh ngelihat balik perempuan ini dan sambil bersenyum, kayak menyapa gitulah. Cuman perempuan ini bukannya balik menyapa, tapi malah menatap si Laras dengan penuh dan dengan lebih sinis. Cuman karena ya Selaras lagi sama teman-temannya, dia nggak mau ambil pusing, jadi ya udah aja lah. Dia cuekin orang itu dan dia ngelanjutin tuh mandinya. Dan setelah itu, langit yang tadinya cerah mendadak tiba-tiba mendung, dan belum sempat Selaras dia keluar ganti baju dari sungai tersebut, hujan pun turun, deras banget hujannya. Nah, untung banget tuh nggak jauh dari sungai tersebut ada semacam gubuk ya, kayak apa sih, gazebo, gazebo ya, gubuk itulah. Dan Selaras dan teman-temannya neduh di situ. Cuman udah ada sekitar 1 jam Selaras neduh, hujannya kunjung berhenti. Nah, karena pertimbangan Selaras nih, sungai ini dan tempat poskonya dia tuh nggak jauh, akhirnya daripada nggak pulang ya kan, Selaras dan teman-temannya memutusin buat lari menerjang hujan. Lari lah itu kan jadi-jadinya hingga pada akhirnya nyampe lah itu. Jadi sebelum maghrib tuh udah nyampe tuh ke poskonya. Nah, begitu nyampe di posko, ya udahlah, Laras dan teman-temannya mandi, bersih-bersih, dan berangkat ke masjid buat melaksanain sholat maghrib. Nah, setelah selesai sholat maghrib, dia balik kan. Nah, ketika balik, ada satu teman si Laras, namanya Dinda. Jadi, si Dinda ini dia ketika dia pulang, si Dinda ini ngomong, dia mau mampir ke rumahnya warga. Ya mau ada urusan lah intinya. Ya udahlah, akhirnya si Laras ya rombongannya duluan. Dinda nih terakhiran nih sendiri nih dari pulangnya nih. Dan nggak lama setelah itu, jadi kan si Laras sudah nyampe rumah, tiba-tiba diketok.
rumah yang jadi posko dari si Larasnya diketok. Kotokannya kenceng banget. Dan dalam kotokan ini dia ngomong kayak gini, "Woi, buka baru jam segini juga pintu dikunci aja." Nah, jadi ada orang ngomong nih kayak marah-marah gitu. Dan suara ini, Laras tuh nggak asing. Ini suaranya si Dinda. Di situ si Laras heran, lo perasaan pintu tuh jam segitu emang belum dikunci dan nggak ada yang kunci. Akhirnya si Laras ngebukain pintunya. Dan ketika dia buka pintu, dia ngeliat si Dinda tuh masih jauh, masih di pinggir jalan, ya sekitar 3 meter lah dari pintu. Dan di situ si Laras tuh ngomelin si Dinda, karena kamu kenapa sih orang pintu nggak dikunci kok teriak-teriak marah-marah kamu. Mendengar si Laras ngomong kayak gitu, si Dinda langsung, ah, siapa yang ngetok juga? Aku nggak ada ngetok, baru juga nyampe pinggir jalan aku. Ah, jadi siapa tadi yang ngetok? Nah, udah di situ si Laras gak mau mikir pusing dan dia mikir ya paling nih si Dinda emang iseng aja nih orangnya, mengerjain aja nih dia mah. Emang cuma ngerjain si Laras doang nih kali ini kan. Akhirnya yaudahlah mereka masuk. Nah, ketika si Dinda masuk, si Laras lihat di belakang Dinda ada sosok perempuan menggendong anak yang dia temuin di seberang sungai tadi. Dan perempuan tersebut ngelihat si Laras dengan penuh sinis. Cuma si Laras gak mau notice sosok tersebut dan juga gak mau cerita ke temennya. Takutnya temennya parno semua. Akhirnya dia pendem sendiri. Dan gak lama setelah itu tiba-tiba mendadak banget. Dia tuh ngerasa kayak meriang. Kayak panas badannya. Kayak pusing. Hingga pada akhirnya dia memutuskan buat rebahan. Dan dia ngomong ke teman-temannya kalau dia lagi gak enak badan. Teman-temannya pun heran. Mendadak banget. Padahal tadi pas pulang dari masjid masih baik-baik aja. Kok tiba-tiba banget meriang gitu. Si Laras juga nggak tahu. Nah, jadi kayak posisinya tuh si Laras tidur. Nah, temennya kan kayak mengerubungi gitu kan. Dan si Dinda ikut juga mau ngerubungi. Dan kalian tahu, di belakang si Dinda, sosok wanita yang menggendong anak tadi, ikutan ngeliat Laras dengan muka yang lebih sinis dari tadi. Karena si Laras sudah nggak kuasa nih menahan ya kan, udah nggak bisa mendem kan. Akhirnya dia teriak. Dia teriak dan dia bilang teman-teman, ada sosok yang mengikuti dia. Dan dia menunjuk sosok tersebut. Dan segera setelah dia menunjuk sosok tersebut hilang. Singkat cerita karena situasi si Laras yang ya nggak kunjung membaik, akhirnya diteleponlah orang tua si Laras dan si Laras dijemput dari tempat posko KKN dan diajak pulang. Nah setelah nyampe di rumah, si Laras pun istirahat seperti biasa dan si Laras pun tidur dan di dalam mimpinya si Laras, nih jadi si Laras dia tiba-tiba tuh ada di tengah-tengah sungai yang dia mandi tadi. Nah dan dia ngelihat sosok wanita tadi. Kali ini sosoknya. Tadi kan di seberang sungai. Ini juga di seberang sungai. Nah, cuman tadi kan diem doang tuh. Dalam mimpinya kali ini, sosok tersebut jalan mendekati si Laras. Sosok tersebut semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Hingga pada akhirnya sosok ini memegang tangan si Laras. Kencang banget. Dan si Laras diseret menuju tengah dari sungai tersebut. Diseret terus pokoknya. Dan di situ si Laras memberontak dan mencoba menarik balik biar dia nggak ikut ke sungai. Dan sosok ini ngomong kayak gini, ah kamu yang bisa ngelihat aku, berarti kamu yang harus ikut aku. Nah jadi dari gerombolan teman yang mandi tadi, cuma si Laras yang bisa melihat sosok ini. Nah, akhirnya sosok ini bilang bahwa si Laras harus ikut sosok ini. Si Laras ditarik, cuman di tengah jalan tiba-tiba ada sosok ular kobra. Nah ular ini langsung melepaskan pegangan dari wanita ini ke si Laras. Dan ular kobra ini bilang ke wanita tersebut, kau jangan macam-macam dengan anak ini. Anak ini dalam penjagaan kami. Bangsa kami adalah bangsa yang menjunjung kesetiaan. Jadi tolong kau pergi, jangan lagi kau mengganggu anak ini. Gak lama setelah ular tersebut ngomong kayak gitu, tiba-tiba sosok ini menghilang. Udah hilang itu aja. Dan seketika setelah dia sadar, si Laras ngerasa badannya enakan banget nih. Badannya udah enteng, udah gak pusing, dan udah gak demam. Dan singkat cerita, keesokan harinya akhirnya si Laras kembali ke desa tempat KKN-nya dan menjalankan aktivitas seperti sebelumnya. Dan setelah mendengar cerita dari Datung, Laras juga semakin terdistract nih. Apakah ular yang diceritain si Datung adalah ular yang menemuinya dan menolongnya di mimpinya? Kita nggak ada yang tahu. Allahu a'lam bishawab. Sekian cerita yang bisa gue sampaikan. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Gue Ferry Rawan dan see you the next content.